Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sofiana, mahasiswa PPG Daljab K1 G2 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut video PPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman kalian siapa coba yang tidak masuk? Absen. Aldio kenapa? Izin. Oh izin, surat izinnya ada ya? Ini kenapa kok enggak ganti baju habis upacara? Tadi ada yang jadi petugas? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba berdoa dulu. Farhan dipimpin doanya. Nah, anak-anak sudah tahu pembelajaran hari ini apa? Sudah. Kalau kemarin Bryophyta, berarti hari ini pelajarannya apa? Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sudah pernah lihat tumbuhan paku? Sudah di mana? Di kolam jembatan. Di mana lagi? Di sawah. Di mana lagi? Biasanya di tembok-tembok banyak. Dipakai hiasan rumah, tanaman hias itu banyak sekali seperti suplir. Tahu suplir? Tanaman suplir? Yang bulat-bulat? Tahu. Nah, itu adalah salah satu. Kemudian ada lagi namanya tanduk rusa, itu juga paku-pakuan. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, coba kita lihat video berikut ya. Nah, coba kalian amati. Ini adalah beberapa contoh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, ini tanaman pakis. Biasanya ini dioseng-oseng. Ada yang pernah makan tanaman ini? Belum? Salah satu tanaman hias yang digunakan adalah apis. Tanaman ini mempunyai susunan daun yang bisa terus berlanjut dan akan menjadi tinggi sesuai dengan kondisi tanah. Tanaman apis itu membutuhkan tanah yang kaya akan terus untuk bisa tumbuh dengan subur. Pastikan untuk membentukkan tanah terlebih dahulu dan memberikan pupuk sebelum menanam apis itu. Nah, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pakis yang bisa kita temui. Nah, ini hanya sebagian saja. Nah, kenapa saya angkat sebagian saja? Ini yang saya angkat adalah jenis tumbuhan paku yang memiliki peran sebagai tanaman hias. Karena ada yang berperan sebagai tanaman yang bisa dikonsumsi. Kemudian ada yang sebagai tumbuhan liar di sawah dan sebagainya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, coba kita kerjakan dulu soal pretest. Bu Dev ingin mengukur kemampuan kalian sejauh mana. Apakah kalian tadi malam sudah belajar? Karena minggu kemarin kan sudah Bu Dev kasih tahu ya, materi selanjutnya adalah ini. Nah, Bu Dev mau mengukur sampai sejauh mana kalian belajar. Oke, untuk link pretestnya sudah saya share di grup, silakan dibuka grupnya. Oke, ada tulisan link pretest. Ya. Oke, saya tampilkan. Waktu untuk mengerjakan soal pretest ini 7 menit. Ya, silakan dikerjakan. 7 menit.
kerjakan sebisanya dulu. Nanti keteri nanti ya. Jangan lupa nama kelasnya diisi. Karena memang belum dapat materinya, jadi ya nilainya masih rendah. Nah, untuk itu kita mulai pembelajaran Peteri Dopita. Nah, Bunda akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalau kemarin Briopita mengenai ciri-cirinya, klasifikasinya, kemudian apa lagi tadi? Ciri-ciri, klasifikasi, peran, dan fase hidup. Nah, sama dengan Peteri Dopita yang akan kita pelajari ini juga ciri-ciri dari tumbuhan paku, kemudian klasifikasi tumbuhan paku, kemudian fase hidup tumbuhan paku, dan yang terakhir manfaat atau peran dari tumbuhan paku. Oke, nah nanti akan Bunda bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk gaya belajar ini saya dapat dari guru BK kalian. Jadi nanti kelompoknya jangan ada yang protes, Bu saya mau ini, saya mau itu, tidak. Sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah, nanti akan saya bedakan LKPD-nya. Yang visual nanti bisa melihat video, audio visual jadi sama, ada yang membaca, ada yang melihat video. Nah, untuk yang kinestetik nanti praktikum. Teman-teman pernah melihat baku kan? Nah, biasanya baku digunakan untuk konstruksi bangunan, untuk keperluan menggantung sesuatu di dinding rumah. Tapi pernahkah anak-anak melihat kalau makrofil berarti daunnya besar. Kemudian klorofil tidak menghasilkan spora hanya untuk fotosintesis. Nah, ada dua macam daun, saprofil dan sporofil. Kalau anak-anak menghasilkan multiplikasi, anak-anak akan mengenai dua kecil pada daun tumbuhan paku. Dalam istilah biologi ini disebut koloni. Paku sendiri dilindungi oleh pelapuk yang disebut individu. Perlu diketahui anak-anak bahwa tumbuhan paku mengalami dua fase dalam hidupnya. Kedua fase tersebut disebut fase sporofil dan fase gametofil. Oke, sama seperti tumbuhan lumut. Jadi daur hidupnya ada dua, fase gametofit dan juga fase sporofit. Berbentuk halus, berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gametofit, protalium membentuk antheridium atau alat kelamin jantan. Ya, ada antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan alat kelamin jantan,
Kemudian Archegenium menghasilkan alat kelamin betina. Nah, hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku. Nah, anak-anak untuk lebih jelasnya, kita sudah siapkan LKPD yang berisi materi untuk mempelajari tumbuhan paku. Silakan disimak ya, di link di bawah. Oke, cukup ya. Nah, untuk video pembelajarannya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada LKPD. Nah, sebelum kita lanjut ke LKPD, karena tadi kita bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar yang sudah saya share di grup ya, untuk masing-masing kelompoknya mulai membentuk kelompok. Ayo, silakan dibentuk kelompoknya, ayo. Ya. Ya, kamu sini. Kamu di sini, Farhan. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1 dengan gaya belajar visual ya, sesuai dengan yang di grup ya. Kelompok 2 audio visual, kelompok 3 kinestetik ya. Nah, Bu Devita peroleh data-data ini sudah sesuai dengan data-data dari guru BP-nya gitu. Jadi tidak boleh protes, oh saya di sini, saya di situ gitu ya. Kenapa saya pilih seperti ini? Biar tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Jadi nanti materi-materi yang saya sampaikan itu terserap dengan baik sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, Bunda bagi bahan ajarnya dulu sebagai bahan untuk diskusi nanti ya. Di grup sudah saya share, dibuka tulisannya bahan ajar gitu. Oke, sekalian saya tampilkan di sini ya. Ini nanti materinya sudah saya siapkan, mulai dari ciri-ciri dari tumbuhan paku, kemudian klasifikasinya, kemudian fase hidupnya, kemudian jenis-jenis periodika yang memiliki nilai ekonomi dalam aspek kehidupan. Nanti kalian bisa pelajari sebagai bahan untuk diskusi kalian. Nah, ya, bisa di-download ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada LKPD. Silahkan dibuka di grup ya. Silahkan buka LKPD sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1 berarti visual ya. Dibuka linknya visual. Oke, bisa buka ya. Kelompok 2 audio visual, dibuka linknya. Ya. Yang audio visual. Kelompok 3 berarti yang kinestetik. Ya, sudah dibuka. Oke, saya bukakan dulu untuk yang visual. Pada LKPD tumbuhan bryophyta ini juga saya sertakan nama kelompoknya, ditulis di kotak yang sudah tersedia ini ya. Oke, paham ya? Kemudian ini KD-nya dibaca, kemudian ada ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ada petunjuk kegiatan, mulai dari berdoa, kemudian membaca petunjuknya dulu sebelum melakukan mengerjakan LKPD, kemudian menulis nama kelompok, dan kerjakan setiap kegiatan serta jawab pertanyaan yang ada di link LKPD elektronik. Nah, di sini juga sudah saya sediakan landasan teorinya. Nanti kalian tinggal baca selain dari bahan ajar yang sudah saya bagi tadi ya. Kemudian perintah mengamati. Jadi kalian mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Oke, kalian amati A, B, C sampai E. Maaf, sampai F. Mana yang termasuk tumbuhan baku, mana yang tidak. Nanti ditulis di sini. Nih, nanti ditulis di sini ya. Kemudian ini adalah proses metagenesis Pteridophyta. Jadi ini ada gambar metagenesis sesuai dengan
gambar yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran tadi, kalian nanti jelaskan kembali di kotak ini. Paham ya, kelompok 1? Oke, kemudian nanti kalian menulis peran tumbuhan paku. Nah, di sini sudah saya sediakan gambar dari tumbuhan paku. Salah satu contohnya adalah tanduk. Nah, untuk yang kinestetik hampir sama, ada nama kelompok, tujuan pembelajaran, dan KD. Kemudian ada petunjuk praktikum. Nanti kalian amati dulu. Sebelum praktikum, kalian amati dulu video ini. Ya, kalian amati dulu, jadi nanti nggak bingung. Oke, lanjut. Kemudian langkah kerjanya dari sini. Ya, langkah kerja untuk melakukan praktikum sudah saya sediakan di LKPD. Kemudian alat dan bahannya sudah tersedia di atas meja kalian. Kemudian ini bahan diskusi. Jadi nanti yang kalian diskusikan ini bahannya di sini. Nah, jawabannya nanti kalian bisa cari di internet, cari di bahan ajar, atau di video pembelajaran yang sudah saya share di grup. Ya, nanti jawabnya di sini. Oke, nanti kalau sudah selesai baru diklik finish. Paham ya? Paham. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD masing-masing ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah mengerti apa itu tumbuhan paku? Sudah ada bayangan? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar kalian. Saya beri waktu berapa menit? 40 menit cukup? Cukup ya? Silakan dikerjakan. Ini yang untuk praktikumnya ya. Oke, saya nilai. Oke, silakan didiskusikan. Kerja kelompok. Ayo diskusi. Yang praktikum, silakan praktikum. Ada yang menggambar. Dari internet. Kelompok 1 sudah mengerti bahan diskusinya ya? Oke. Oke ya. Nah, sesuai dengan video pembelajaran tadi bahwa sporanya itu kan menempel di daun. Nah, kalian bisa amati. Nah, di daun ini ada spora yang kecil-kecil. Coba kita ambil. Nah, ini adalah sporangiumnya. Nah, di dalamnya ini ada spora. Gitu. Coba kalian amati lagi pakai loop. Coba. Bisa digambar ulang ya nanti sporanya. Ya, ada ya. Kasar-kasar gitu ya. Nah, itu sporanya. Nah, di daun. Nah, ini akarnya. Ini akar. Batangnya mana? Bukan ini batangnya. Tapi batangnya yang ada di sini. Nah, ini batangnya. Sini. Ya. Nah, tumbuhan paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berbeda dengan lumut. Kalau lumut masih bertalus. Gitu. Oke, cukup ya untuk diskusinya ya. Kita presentasi ya. Oke. Yang presentasi kelompok 2 dulu. Ayo. Andika maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 mau membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ciri-ciri tumbuhan paku.
Suku utama tumbuhan baku adalah saprofit. 1. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. 2. Memiliki berkas pembuluh akut berupa xilem dan flum. 3. Berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporanium, letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. 4. Mengalami metagenesis. 5. Alat reproduksi jantan pada tanaman baku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Ya, apakah ada pertanyaan? Ayo tanya kelompok 1, kelompok 2. Tidak harus 1, boleh 2, boleh 3. Nanti Andika dibantu kelompoknya. Postilopsida atau paku purba, Equisetopsida atau paku ekor kuda, Lycopsida atau paku kawat, Pteropsida atau paku sejati. Oke, bagaimana jawabannya? Kelompok 3? Apa nama alat reproduksi jantan dan betina pada tanaman baku? Reproduksi jantan dinamakan antheridium yang menghasilkan sperma, sedangkan alat betina archegonium yang menghasilkan ovum. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah, oke, bisa diakhiri? Saya Sudah? akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami metagenesis. Habitus tanaman baku-bakuan dapat berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengaplung, hidrofit, dan jalan. Macam-macam tumbuhan baku. Psilocybida, paku purba, Equisetopsida, paku ekor kuda, Lycopsida, paku kawat, Pteropsida, paku sejati. Jauh hidup tumbuhan paku. Saat spora berkromosom haploid jatuh ke tempat yang cocok, spora akan berkecambah dan sel membelah secara mitosis. Kemudian tumbuh menjadi protalium. Ini adalah batang-batangnya, bukan ini ya. Batangnya yang ada di bawah sini. Kalau mau pegang boleh. Silakan ayo, Eka ayo maju pegang daunnya Kak. Ayo pegang Kak. Pegang daunnya Kak. Gimana? Ada bintik-bintiknya enggak? Nah, itu yang namanya spora. Reka, mungkin mau pegang? Enggak. Siapa lagi yang mau pegang? Esa? Enggak. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Sama yang lain? Kelompok 1. Berdiri semuanya. Diri. Direnggangkan dulu tangannya, pinggangnya, kepalanya, lehernya, biar tidak pegel. Oke, gerak-gerak dulu. Nah. Sudah tahu lagunya ya? Sudah. Lagunya dengan irama full senyum. Liriknya diganti. Ayo mulai. Ayo sama tepuk-tepuk ya. Semangat belajar. Ojo nuruti malasmu, jelas-jelas bunda bagus. Ya full senyum saya. Dan aku semangat belajar. Rasa pusing-pusing hari itu kita berdiri. Oke, semangat lagi ya. Nah, oke, sudah selesai speakingnya, bisa kembali duduk lagi. Yang belum tampil kelompok berapa? 1. Kelompok 1, ayo maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, nah jangan khawatir. Yang aktif bertanya, aktif menjawab, nanti Bu Dev kasih nilai tersendiri di jurnal, ya. Oke,
pembelajaran kali ini sudah selesai, materinya, presentasinya sudah. Berarti kita simpulkan pembelajaran hari ini apa saja. Ayo, bagaimana ciri-ciri tumbuhan paku? Oke. Kemudian di mana tumbuhan paku itu bisa hidup? Mana? Di pohon, di semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Oke. Coba kalian sebutkan macam-macam dari tumbuhan paku. Purba, kemudian paku air kuda, paku kawah, dan aja paku sejati. Kemudian untuk fase hidupnya ada 2 fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Untuk peran dari tumbuhan paku ini ada banyak ya. Salah satunya ya tanaman hias, kemudian ada yang dikonsumsi. Sudah pernah makan tumbuhan paku? Belum. Biasanya di hutan-hutan itu banyak yang cari. Di sana, di mana itu namanya? Yang ke arah gunung itu jambrong. Nah, itu banyak yang cari paku-pakuan, biasanya dioseng-oseng ya. Saya juga belum pernah makan. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Berarti kita waktunya untuk mengerjakan soal post-test. Bisa kalian akses di link yang sudah saya share di grup. Ya, ada tulisannya post-test gitu. Bisa saya tampilkan ya. Nah, untuk soal post-test, ini soalnya sama dengan soal pre-test. Tapi saya berharap nilainya berubah. Dari yang tadi 30, ada yang 25, ada yang dapat 15. Saya harap nanti dapat 100 semua. Ya, sehingga tujuan pembelajaran pada kali ini tercapai dengan baik. Oke, waktu mengerjakan 10 menit. Saya hitung dari sekarang. Ayo. Sudah selesai untuk mengerjakan soal post-testnya. Ini Budak mau lihat nilainya. Wah, nilainya bagus-bagus, lebih bagus dari yang tadi waktu pretest. Ini nilainya dari yang awalnya 30 jadi 80. Yang 25 lumayan sudah 75. Yang tadi dapat 50 sekarang dapat 100. Ternyata banyak juga yang dapat 95. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, ya kuatkan dulu materi kali ini ya. Jadi, secara umum, ciri-ciri dari tumbuhan paku itu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian memiliki apa? Pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Kemudian metagenesisnya berupa fase sporofit dan fase gametofit. Kemudian habitatnya di mana? Di pohon, di semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, ataupun menjalar. Oke, nah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita refleksi dulu. Ya, refleksi dulu. Kalian komentari, kalian kritik, kalian berikan saran bagaimana pembelajaran hari ini ya. Link untuk mengisi refleksi sudah saya share di grup, silakan dibuka semuanya. Kalian saya tampilkan di sini untuk link refleksinya. Ya, seperti kemarin ya caranya. Bisa kalian tambahkan pada poin plus.
Nah, ini bisa kalian tambahkan pada poin tombol plus itu ya. Kalian komentari bagaimana kesan pembelajaran hari ini, bagaimana video pembelajaran hari ini, bagaimana LKPD pembelajaran hari ini. Bisa kalian komentari, silahkan ditambahkan. Nanti kalau ditambahkan muncul seperti ini, nanti tambah gitu. Atau kalian bisa klik di sini, bisa komentari. Coba ayo, silahkan diisi. Bisa kalian buka ulang videonya. Oh ternyata saya tidak suka di sini Bu, di sini gitu. Dua menit lagi, ayo ditambahkan. Baru satu yang nambahkan. Yang tidak punya paketan bisa tethering Bu Devita. Minggu depan pembelajarannya masih Kingdom Plantae, tapi divisi Gymnospermae, tumbuhan berbiji. Untuk itu silahkan disiapkan di rumah bahan ajarnya. Kalian boleh membaca buku paket, boleh membaca di internet atau bahan ajar. Nah, bahan ajarnya nanti akan Bu Dev share lagi di grup ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan dipimpin doa. Reka, dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hari ini.